Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Abah Nyai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin Mahdun dan Ibu Khairul Dawati selaku pencetus pasti aksi literasi, dan yang saya hormati kepada Ustadz Ahmad Idhomi selaku Mudir Madrasah Dunia Al-Muhibin Putri. Yang saya sayangi orang tua saya ada di rumah dan teman-teman seperjuangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang haramnya khamr dan judi. Poin pertama yakni makna global. Makna global khamr dan judi di sini dijelaskan sahabat-sahabat ketika bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya khamr dan judi. Khamr dan judi di sini diharamkan karena berdosa besar dan berdampak menimbulkan madharat yang besar. Mungkin manfaatnya sedikit dibanding dari bahayanya yang banyak, madharatnya yang banyak. Karena minum khamr dan berbuat judi bisa menimbulkan hilangnya akal, hilangnya harta, dan kerentanan badan terhadap kebinasaan karena berbuat khamr, minum khamr dan judi. Kemudian poin yang kedua, asbabun nuzul dari khamr dan judi. Yang pertama dari Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab berdoa bahwa ia berdoa sebanyak 3 kali. Ya Allah, terangkanlah bagaimana hukumnya khamr dan judi jelas-jelasnya. Di sini berdoa yang pertama turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Berdoa lagi bagaimana sih itu hukumnya khamr dan judi. Kemudian turun surat An-Nisa ayat 43 dan turun lagi Quran surat Al-Maidah ayat 91. Dan setelah itu sahabat Umar dipanggil lagi, kemudian dia mau berhenti dari khamr dan judi. Poin yang ketiga yakni kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama, apakah dasar khamr itu diharamkan? Apakah khamr apakah menjadi dasar diharamkannya khamr? Di sini dijelaskan pendapat dari sebagian ulama. Dijelaskan dari sebagian ulama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Di sini benar dasar khamr diharamkan. Kemudian yang kedua, menurut mayoritas ulama, Quran surat Al-Baqarah ayat 5 dijelaskan khamr tidak menjadi dasarnya diharamkan, tetapi hanya mencela saja. Kemudian kandungan hukum yang kedua, apa yang dimaksud dengan khamr dan apakah yang minuman memabukkan itu disebut khamr? Di sini pendapat Abu Hanifah menjelaskan bahwa minuman khamr yang dari perasan disebut khamr karena dari bahannya dari perasan anggur.
Tetapi jika minuman selain anggur itu disebut nabit, bukan khamr. Terus kemudian menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat semua minuman itu yang memabukkan dihukumi khamr, baik dari perasan anggur, kurma, dan gandum. Kemudian kandungan hukum yang ketiga, yakni apa saja jenis-jenis dari judi. Menurut pendapat dari mayoritas ulama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, judi itu diharamkan karena dia itu bisa berbahaya. Jenis-jenisnya yakni catur dan dadu. Menurut Imam Syafi'i, catur itu diperbolehkan jika tidak ada taruhan uangnya. Terus kemudian poin yang terakhir, hikmah tasyri'. Hikmah dari sini, kita tidak diperbolehkan melakukan khamr dan judi karena bisa berbahaya, bisa hilangnya akal, bisa hilangnya harta, dan bisa menimbulkan kerusakan badan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.